Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengenalan geometri Euclid modern dengan dosen pengampu Bapak Rizky Habibi, SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama saya sendiri Dila Wigati, yang kedua ada Al Maulida Nazwa, yang ketiga ada Nela Sihombing, yang keempat ada Mega Aprilia, yang kelima ada Priscilla Sidaputar. Nah, sebelum kita memasuki materi presentasi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya, di sini kita akan membahas tujuan dari mengapa kita membahas pengenalan geometri Euclid ini. Nah, tujuan ini akan dibahas oleh teman saya, Nela Putri Sihombing. Kepada Nela, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, adapun tujuan dari pemaparan materi mengenai pengenalan geometri Euclid modern ini adalah untuk mengenal lebih dekat dengan materi pengenalan geometri Euclid modern, yang dimana tujuan utamanya adalah mengulas materi tersebut pada postulat Euclid. Nah, di mana materi cacat pada postulat Euclid terdiri dari beberapa subbab, diantaranya adalah sejarah awal, penciptaan non-Euclidean, dan juga terminologi. Selanjutnya kita akan membahas konteks singkat penulis dari bab yang kita ambil dari buku Bapak Amin Fauzi. Nah, untuk konteks singkat ini saya silahkan kepada rekan saya Priscilla Sidaputar. Baik, terima kasih. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai konteks singkat penulis. Jadi, buku mengenal geometri Euclid dan yang Euclid lebih dekat ini itu diterbitkan oleh Dr. KMS Muhammad Amin Fauzi MPD yang merupakan penulis dari buku tersebut yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Unimed Press. Nah, buku ini membahas mengenai geometri Euclid dan juga non-Euclid. Adapun latar belakang dari penulis yaitu Dr. KMS Muhammad Amin Fauzi MPD ini adalah seorang dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA Unimed. Dia juga memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang pendidikan matematika. Dan juga relevansi terhadap topik yang diambil yaitu pada bab 7 pengenalan geometri Euclid modern ini yaitu dalam buku mengenal geometri Euclid dan non-Euclid lebih dekat, itu memberikan pengenalan tentang geometri Euclid modern lebih tepatnya ada pada bab 7. Nah, buku ini relevan untuk membantu pembaca memahami geometri Euclid modern. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yaitu pengenalan geometri Euclid. Nah, pada tahun 1482, tepatnya di Yunani, itu terdapat sebuah buku yang berjudul The Element. Nah, buku ini ditulis oleh tokoh dari Yunani yaitu Euclid. Buku ini bisa dikatakan sebagai buku yang termasuk karya fenomenal pada zaman tersebut. Nah, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Arab serta menjadi buku teks geometri dan logika pada awal-awal tahun 1700-an. Nah, Euclid mencetuskan 5 postulat yang kemudian menjadi pokok bahasan. Kemudian, agar tidak terjadi salah interpretasi selanjutnya, maka postulat yang kelima disajikan oleh Euclid dalam bahasa Inggris. Hal ini disengaja oleh Euclid karena munculnya geometri N-Euclidean yang dirintis oleh Gauss itu diawali dengan menganggap bahwa postulat kelima yang dicetuskan oleh Euclid itu adalah salah total. Adapun 5 postulat yang dicetuskan oleh Euclid, yang pertama, garis lurus dapat digambar dari sebarang titik sampai sembarang titik lainnya. Yang kedua, ujung garis lurus dapat dilanjutkan terus sebagai garis lurus. Yang ketiga, lingkaran dapat digambar dari sembarang titik pusat dan dengan jari-jari berbeda. Yang keempat, semua sudut siku-siku adalah sama. Yang kelima, di sini yang kelima kami memasukkan bahasa Indonesianya aja. Artinya yaitu jika sebuah garis jatuh atas 2 garis dan pada sisi yang sama membentuk sudut interior lebih kecil daripada 2 sudut siku-siku,
dua garis tersebut diperpanjang sampai infinite pada sisi yang sama tersebut, maka akan bertemu pada sisi itu pada sudut-sudut yang lebih kecil dari dua sudut siku-siku. Nah, di sini kami menampilkan gambar postulat kelima yang dicetuskan oleh Euclid. Nah, semua postulat yang telah ditampilkan tadi itu membawa apa yang disebut dengan pembuktian diri atau self-evidence. Nah, postulat kelima ini dibuktikan oleh Euclid tanpa memberikan cara pembuktiannya. Kontribusi pada pemahaman geometri Euclid. Nah, pada topik pengenalan geometri Euclid ini, ia memiliki kontribusi pada pemahaman geometri Euclid. Nah, kontribusinya itu terdapat 5 postulat terhadap pemahaman geometri ini, yaitu bahwa postulat-postulat ini membentuk dasar aksioma-aksioma dalam elemen yang pada gilirannya nanti itu akan menjadi dasar bagi pengembangan geometri Euclid. Misalnya, tadi terdapat postulat tentang garis lurus. Nah, konsep garis lurus ini adalah dasar dari banyak hasil penting dalam geometri Euclid, seperti untuk segitiga, sudut, dan sifat-sifat lainnya. Nah, kemudian tadi ada postulat tentang sudut. Nah, postulat ini itu berkontribusi penting dalam pembuktian properti sudut dalam segitiga dan lainnya. Nah, kemudian tadi terdapat juga postulat tentang lingkaran. Nah, postulat tentang lingkaran itu sama juga, itu memberikan dasar untuk memahami hubungan antara sudut dan jari-jari dalam lingkaran. Nah, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Saudari Nela dan Alma. Baik, terima kasih. Untuk materi mengenai sejarah awal, nah karena adanya perdebatan pada non-Euclidean geometri yang sampai pada abad ke-19 tidak diterima, maka pada akhirnya adanya penemuan non-Euclidean geometri pada karya dari Euclid Element, di mana dalam elemen Euclid ini dimulai dengan sejumlah asumsi yang terdiri dari 23 definisi, 5 pengertian umum, dan juga 5 postulat, dan juga berusaha untuk membuktikan semua hasil lain ataupun proposisi dalam pekerjaan. Nah, adapun yang paling terkenal dari kelima postulat Euclid ini adalah jika sebuah garis jatuh atas dua garis dan pada sisi yang sama membentuk sudut interior lebih kecil daripada dua sudut siku-siku, maka dua garis tersebut diperpanjang secara infinite pada sisi yang sama tersebut. Maka akan bertemu pada sisi itu dan pada sudut-sudut yang lebih kecil dari dua sudut siku-siku. Selanjutnya. Nah, ada beberapa ahli-ahli geometri yang ingin membuktikan kompleksitas yang berbeda berdasarkan kelima postulat tersebut. Di antaranya adalah yang pertama Hayam, di mana Hayam mencoba untuk mendapatkan dari postulat kesejajaran. Ia merumuskan berdasarkan prinsip-prinsip bertuah yang diungkapkan oleh Aristoteles, di mana prinsip-prinsip bertuah tersebut berisi dua garis lurus yang berpotongan konvergen, dan tidak mungkin untuk dua garis lurus konvergen menyimpang ke arah di mana mereka bertemu. Ini saya akan melanjutkan mengenai sejarah awal dari geometri Euclid. Nah, dalam sebuah karya yang berjudul Euclid Ab Omni Never Vindicatus yang diterbitkan pada tahun 1733, geometri eliptik Saccheri itu dibuang. Kemudian mulai membuktikan bahwa besar jumlah hasil dalam geometri hiperbolik ini tidak menunjukkan hasil yang memungkinkan. Oleh karena itu, karena adanya hasil yang kontradiksi dengan logis yang ini, maka diupayakan untuk membuktikan geometri Euclidean ini, maka tidak sengaja ditemukan sebuah geometri baru yang layak, tetapi tidak menyadarinya. Kemudian pada tahun 1766, Johann Lambert menuliskan teori de parallèlement menggunakan Saccheri untuk membuktikan postulat kelima.
di mana dia bekerja dengan segitiga Lambert atau suatu segitiga dengan 3 sudut kanan dengan menghilangkan kemungkinan bahwa sudut keempat adalah tumpul karena memiliki Saccheri dan Kayang. Nah, dia pun juga telah membuktikan hasil non-Euclidean ini bahwa jumlah sudut itu dalam segitiga meningkat sebagai luas segitiga berkurang, yang menyebabkan berspekulasi mengenai kemungkinan model kasus akut pada bola yang berjari-jari imajiner. Pada saat ini sangat percaya bahwa alam semesta bekerja menurut prinsip-prinsip geometri Euclidean. Kemudian alasan kontribusi dalam pemahaman geometri Euclid ini adalah subtopik sejarah awal berkontribusi pada bagian geometri Euclid ini karena pada pembahasan sejarahnya membahas mengenai pembuktian postulat Euclid yang dibuktikan oleh beberapa ahli geometri, di antaranya ada Ibnu Al-Hayyam dan Al-Tusi pada abad ke-11. Kemudian Kayam juga mencoba mendapatkan postulat tersebut dengan merumuskan prinsip-prinsip bertua pada postulat kesejajaran. Giordano Vittel juga menggunakan postulat segi empat. Ada juga Saccheri serta Jonathan Lambert pada tahun 1766 yang mencoba membuktikan postulat kelima dengan menggunakan segi empat Saccheri yang kini disebut dengan segi empat Lambert. Untuk materi selanjutnya tentang penciptaan non-Euclidean geometri, saya persilahkan kepada rekan saya, Saudari Priscilla. Baik, untuk penciptaan non-Euclidean geometri itu pada awal abad ke-19, perkembangan penting dalam penciptaan geometri non-Euclidean itu terjadi. Nah, di mana matematikawan seperti Janusz Bolyai dan Nikolai Lobachevsky itu secara terpisah mengembangkan geometri hiperbolik yang melanggar postulat-postulat Euclidean dengan menghilangkan gagasan garis paralel. Sementara itu, Bernard Riemann itu mendirikan geometri Riemannian dengan memperkenalkan konsep manifold, metrik Riemannian, dan kelengkungan. Juga menciptakan berbagai bentuk geometri non-Euclidean dengan memberikan rumus-rumus metrik Riemann pada bola unit dalam ruang Euclidean. Salah satu contoh yang disebutkan adalah geometri berbentuk bulat panjang. Nah, penting untuk kita catat bahwa Bolyai dan Riemann ini tuh menyadari bahwa pertanyaan apakah alam semesta fisik itu mengikuti geometri Euclidean atau non-Euclidean itu merupakan pertanyaan yang tidak hanya bersifat matematis, melainkan menjadi tugas ilmu fisik untuk menentukannya. Nah, alasan ini tuh berkontribusi dalam pemahaman geometri non-Euclidean. Nah, di sini dalam penciptaan ini itu memberikan informasi penting yang mendalam tentang asal-usul, konsep, dan perkembangan geometri non-Euclidean yang dapat berkontribusi dalam memahami dan mengapresiasi konsep geometri yang melanggar postulat Euclidean konvensional. Nah, adapun kita bisa melihat bukti dari mengapa si penciptaan ini itu dapat berkontribusi dalam pemahaman geometri non-Euclidean. Yang pertama itu dalam sejarah perkembangannya. Jadi dalam penciptaan ini juga itu diberikan gambaran sejarah perkembangan geometri non-Euclidean, termasuk kontribusi dari matematikawan seperti Janusz Bolyai, Nikolai Lobachevsky, dan Bernard Riemann. Di sini itu membantu pembaca untuk memahami bagaimana latar belakang sejarah penciptaan geometri non-Euclidean tersebut. Kemudian juga dalam konsep kunci. Jadi dalam pembahasan ini juga itu ada diidentifikasi konsep-konsep kunci dalam geometri non-Euclidean seperti postulat kesejajaran yang dilanggar, serta konsep geometri Riemannian yang melibatkan manifold, metrik Riemannian, dan kelengkungan. Nah, di sini itu membantu dalam memahami dasar-dasar geometri non-Euclidean. Selanjutnya itu ada dalam pengembangan pemikiran. Jadi dalam penciptaan ini juga itu menguraikan bagaimana Bolyai, Lobachevsky, dan Riemann ini masing-masing menciptakan kontribusi unik mereka
terhadap geometri non-Euclidean. Di sini tuh membantu pembaca memahami perkembangan konsep-konsep tersebut dan cara mereka untuk berkontribusi pada geometri non-Euclidean. Kemudian juga ada pertanyaan terbuka. Jadi di sini ada pertanyaan terbuka terkait apakah geometri alam semesta fisik adalah Euclidean atau non-Euclidean. Dan di sini juga ditekankan bahwa ini adalah pertanyaan yang belum terselesaikan. Jadi dapat kita garis bawahi bahwa pentingnya pemahaman geometri non-Euclidean dalam konteks ilmu fisik dan juga sains modern. Untuk materi terminologi, saya akan berikan kepada rekan saya, Mega Aprilia. Kepada Mega, saya persilahkan. Terminologi atau yang kita tahu itu kan peristilahan. Nah, Gauss itu menciptakan istilah non-Euclidean geometri itu yang merujuk pada karyanya sendiri, yaitu geometri hiperbolik. Nah, ada beberapa penulis modern yang masih banyak menganggap bahwa non-Euclidean geometri dan geometri hiperbolik itu sama. Jadi pada tahun 1871, Felix Klein dengan mengadaptasi matriks yang dibahas oleh Arthur Cayley pada tahun 1852, itu mampu membawa sifat matriks menjadi sebuah lokasi yang proyektif. Dan karenanya itu mampu menyatukan perawatan geometri hiperbolik, Euclidean, dan geometri berbentuk bulat panjang di bawah payung projektif geometri. Nah, Klein ini juga bertanggung jawab untuk istilah hiperbolik dan eliptik, yang mana pengaruhnya telah menyebabkan penggunaan saat ini dari geometri non-Euclidean untuk itu berarti bagi geometri hiperbolik atau berbentuk bulat panjang. Nah, di sini ada beberapa matematikawan hebat yang memperpanjang daftar geometri yang harus disebut non-Euclidean dengan berbagai cara. Nah, dalam disiplin ilmu yang paling matematika dan fisika, istilah non-Euclidean itu juga disebut dengan tidak Euclidean. Alasan berkontribusinya tentang terminologi ini dalam pemahaman geometri non-Euclidean itu yaitu Felix Klein mengembangkan bahwa konsep matematika yang mungkin untuk menggabungkan tiga jenis geometri, yaitu geometri hiperbolik, Euclidean, dan geometri berbentuk bulat panjang. Nah, di lain sisi, Klein itu juga menciptakan istilah hiperbolik dan eliptik untuk membantu menjelaskan suatu konsep mengenai pembuktian 5 postulat yang telah dijelaskan tadi dengan meniadakan postulat kesejajaran. Nah, di sini ada pelanggaran dari postulat kesejajaran ini yang kemudian dikenal sebagai geometri non-Euclidean. Setelah membahas materi tersebut, ada pun pemahaman yang dapat diperkaya oleh mahasiswa terhadap konsep geometri, yaitu yang pertama, pemahaman lebih mendalam. Nah, artinya mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang postulat dan aksioma dalam geometri, serta bagaimana postulat-postulat tersebut membentuk dasar-dasar geometri. Yang kedua, pemikiran kritis. Topik cacat pada postulat Euclid tadi itu dapat mendorong pemikiran kritis dari mahasiswa, seperti dapat mengajukan pertanyaan tentang mengapa postulat kelima itu dipilih dan apa konsekuensinya jika postulat kelima tersebut diubah. Kemudian mahasiswa juga dapat mempertanyakan tentang bagaimana geometri akan berubah sebagai akibatnya. Yang ketiga, ada sejarah dan perkembangannya. Nah, mahasiswa akan memahami sejarah perkembangan geometri termasuk pada perkembangan dalam geometri non-Euclidean yang menentang postulat kelima dari Euclid. Hal ini tuh akan membantu mereka melihat keragaman sejarah dalam munculnya konsep geometri tersebut. Yang keempat, ada relasi dengan matematika modern. Nah, dengan memahami konsep-konsep dasar dalam geometri Euclid dan bagaimana postulat-postulat itu mempengaruhi geometri modern, itu dapat membantu mahasiswa memahami keterkaitan geometri dengan matematika modern serta aplikasinya dalam bidang pengetahuan lain. Nah, dari pembahasan yang telah kami ambil mengenai pengenalan geometri Euclid modern, nah di sini kesimpulannya yaitu pengenalan geometri Euclid itu memberikan kontribusi besar dalam pemahaman geometri. Nah, terdapat 5 postulat Euclid yang membentuk dasar aksioma-aksioma dalam elemen yang pada gilirannya menjadi dasar bagi pengembangan geometri Euclid. Nah, geometri Euclid itu dinamai oleh matematikawan Yunani Euclid.
Namun terjadi perdebatan sehingga menyebabkan penemuan geometri non-Euclidean. Nah, matematikawan seperti Janusz Bolyai, Nikola Labuschagne, dan Bernhard Riemann itu mengembangkan geometri hiperbolik dan Riemannia yang melanggar postulat-postulat Euclidean dengan menghilangkan gagasan garis paralel. Nah, Felix Klein ini mampu menyatukan perawatan geometri hiperbolik, Euclidean, dan geometri berbentuk bulat panjang di bawah payung geometri proyektif. Nah, istilah hiperbolik dan eliptik yang diperkenalkan oleh Klein telah menyebabkan penggunaan saat ini dari geometri non-Euclidean dan berarti baik bagi geometri hiperbolik atau berbentuk bulat panjang. Setelah tadi kita membahas mengenai sejarah awal dan cacat pada postulat, maka kita dapat mendapatkan manfaat mengenai pengenalan geometri Euclid modern ini. Antara lain yang pertama itu meningkatkan pemahaman tentang geometri Euclid dan dasar-dasar aksioma dalam elemen yang menjadi dasar bagi pengembangan geometri Euclid. Yang kedua itu memberikan wawasan tentang sejarah matematika dan perkembangan geometri, termasuk penemuan geometri non-Euclidean oleh matematikawan seperti Janusz Bolyai, Nikola Labuschagne, dan Bernhard Riemann. Yang ketiga itu menambah wawasan pembaca mengenai 5 postulat dan kecacatan yang ada pada postulat Euclid. Nah, adapun penilaian dari materi pada bab 7, yaitu pada subbab pengenalan materi Euclid modernnya, sudah dipaparkan secara dalam mengenai materi geometri Euclid, yang di dalamnya memaparkan 5 postulat, yang kemudian terdapat kecacatan pada postulat Euclid, sehingga terjadi penemuan mengenai geometri non-Euclid, serta membahas terminologi mengenai geometri non-Euclid tersebut. Materi yang disampaikan juga saling berkesinambungan satu sama lain, yang mana pada awalnya membahas mengenai pengenalan, kemudian yang dilanjutkan dengan cacat pada postulat, yang di dalamnya dipaparkan mengenai sejarah yang akhirnya menciptakan geometri non-Euclid, dan yang terakhir adalah membahas mengenai terminologi dari permasalahan yang dibahas. Namun dalam pemaparannya masih terdapat kalimat yang sulit dimengerti dan berputar-putar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dan presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.